Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami di sini dari kelompok 4 akan presentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pembimbing Dr. Sri Chandra Rezeki MKom dengan topik Sistem Informasi Penjualan Seragam pada PDL Sapam di Toko Kirana Bogor. Next. Di sini ada anggota kelompoknya, yaitu ada Fairuz Salma Zafira, kemudian ada Muhammad Fauzan, dengan saya sendiri ada Raisa Safa Dwi Rahma dan Ahmad Latansa Sajidan. Next. Kemudian latar belakang. Sistem penjualan merupakan bagian yang penting dalam pengoperasian suatu perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan dagang. Pembuatan atau pengaturan sistem penjualan berpengaruh pada tingkat penerimaan pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus benar-benar mengawasi dan mengendalikan kegiatan penjualan dengan menerapkan suatu sistem yang memadai, sehingga target penjualan dapat dicapai. Kemudian aliran proses yang digunakan iteratif. Alasan memilih iteratif, kami mengkhawatirkan di tengah pembuatan membutuhkan data tambahan atau terjadi kesalahan pada sistem yang dibuat. Sehingga dengan menggunakan aliran ini, kami dapat kembali ke narasumber untuk meminta data dan kembali bertanya kepada narasumber. Aliran iteratif juga lebih dinamis dibandingkan aliran proses yang lain, karena apabila ada yang tidak tepat, perulangannya dapat dilakukan. Model prototype. Alasan karena metode prototype ini mengajarkan pelanggan. Selain itu, pada ini kami dapat komunikasi yang baik dengan pelanggan karena pelanggan berperan aktif dalam pembuatan sistem, sehingga pelanggan akan lebih mudah memahami sistem informasi ini. Selanjutnya workflow bisnis penjualan partai besar. Yang pertama, pembeli start, lalu pembeli memilih barang yang akan dibeli. Selanjutnya, pembeli menginformasikan barang yang akan dibeli kepada admin toko. Lalu admin toko menerima informasi barang yang akan dibeli dan melakukan pengecekan barang yang akan dibeli oleh pembeli. Lalu apakah barang tersebut tersedia? Jika tidak, admin toko akan menginformasikan barang tidak tersedia. Lalu pembeli akan menerima informasi dan melakukan perulangan, yaitu memilih barang yang akan dibeli lagi. Lalu jika tersedia, admin toko akan menginformasikan ketersediaan barang dan pembeli menerima informasi barang tersedia. Lalu pembeli menginformasikan kebutuhan seragam atau sepatu atau peralatan yang ingin dibeli. Lalu admin toko menerima informasi kebutuhan seragam, sepatu atau peralatannya. Lalu admin toko mengecek stok. Jika stok tidak tersedia, admin toko akan menginformasikan barang tidak tersedia. Lalu pembeli akan menerima informasi tersebut dan akan melakukan perulangan untuk memilih lagi barangnya berupa seragam, sepatu atau peralatan. Dan jika tersedia, admin toko akan menyiapkan kwitansi, lalu menyerahkan kwitansi kepada pembeli. Pembeli menerima kwitansi, lalu melakukan pembayaran DP. Setelah itu, admin toko akan menerima DP dan mengecek DP. Jika DP tidak sesuai, admin toko akan menginformasikan jika DP kurang, lalu pembeli akan menerima konfirmasi dan melakukan pembayaran DP ulang. Jika sesuai, admin toko akan menyiapkan barang yang dipesan, lalu menginformasikan sisa pembayaran. Pembeli menerima informasi sisa pembayaran dan memberikan sisa pembayaran. Lalu admin toko menerima sisa pembayaran. Jika tidak sesuai, admin toko akan menginformasikan jika sisa pembayaran kurang dan pembeli akan menerima informasi
pembayaran kurang lalu melakukan pembayaran ulang. Jika sesuai, admin toko akan menyiapkan barang, lalu barang akan dikirim, kemudian pembeli menerima barang dan mengecek barang. Jika tidak sesuai, akan disiapkan ulang oleh admin toko, dan jika sesuai, maka selesai. Pada workflow bisnis penjualan barang ke supplier, ada admin toko, owner, dan supplier. Lalu admin toko mengecek stok. Jika stok tidak habis, maka akan dilakukan perulangan untuk mengecek stok yang lain. Lalu jika habis, mencatat barang yang habis. Setelah itu, menginformasikan barang yang habis kepada owner. Lalu owner menerima informasi barang yang habis. Setelah menerima informasi, owner akan melakukan pengecekan dana. Jika dana tersedia, atau jika dana tidak tersedia, owner akan menginformasikan barang tidak jadi dipesan atau dibeli. Kemudian, admin toko akan menerima informasi bahwa barang tidak jadi dibeli dan selesai. Jika dana tersedia, owner akan melakukan pemesanan kepada supplier. Lalu supplier akan menerima pesanan. Supplier mengecek stok. Jika tidak tersedia, supplier akan menginformasikan stok barang kosong, dan owner menerima informasi bahwa stok barang kosong dan selesai. Lalu jika stok tersedia, supplier akan membuat kwitansi dan menyerahkan kepada owner, lalu owner menerima kwitansi pembayaran. Lalu owner akan melakukan pembayaran, supplier menerima pembayaran dan mengecek pembayaran. Jika tidak sesuai, supplier akan menginformasikan jika uang pembayaran kurang, lalu owner menerima informasi dan melakukan pembayaran ulang. Jika sesuai, supplier akan menyiapkan barang dan lalu memberikan barang. Kemudian owner menerima barang. Jika tidak sesuai, supplier akan melakukan menyiapkan barang ulang, dan jika sesuai maka selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan workflow penjualan paket kecil dengan entitas pembeli, admin toko, dan owner. Pada hal ini, pembeli akan memulai memilih barang yang akan dibeli. Lalu, pembeli akan menginformasikan barang yang akan dibeli kepada admin toko. Admin toko akan menerima informasi barang yang akan dibeli, lalu admin toko akan mengecek barang yang akan dibeli. Apakah tersedia? Jika tidak tersedia, admin toko akan menginformasikan barang yang tidak tersedia kepada pembeli. Pembeli akan menerima informasi barang tidak tersedia dan melakukan pengulangan memilih barang yang akan dibeli. Lalu, jika tersedia, maka admin akan menginformasikan barang tersedia kepada pembeli. Pembeli akan menerima informasi barang tersedia, lalu menginformasikan kebutuhan seragam, sepatu, dan peralatan kepada pembeli. Kepada admin toko. Admin toko akan menerima informasi kebutuhan seragam, sepatu, peralatan, lalu melakukan cek stok. Apabila stok tidak tersedia, maka admin toko akan menginformasikan barang yang tidak tersedia kepada pembeli. Pembeli akan menerima informasi barang tidak tersedia, lalu looping dengan menginformasikan kebutuhan kembali. Jika barang tersedia, maka admin toko akan menyiapkan kwitansi, lalu menyerahkan kwitansi kepada pembeli. Pembeli akan menerima kwitansi pembayaran, lalu melakukan pembayaran. Admin toko akan menerima pembayaran dan mengecek pembayaran. Apabila tidak sesuai, maka admin toko akan menginformasikan uang kurang kepada pembeli. Pembeli akan menerima informasi dan melakukan pembayaran ulang. Jika sesuai, maka admin toko akan menyiapkan barang, lalu memberikan barang kepada pembeli. Pembeli akan menerima barang dan mengecek. Apabila tidak sesuai, maka pembeli meminta menyiapkan barang ulang kepada admin toko. Jika sesuai, maka selesai. .
Baiklah, di sini ada workflow laporan penjualan dengan entitas, admin toko, dan owner. Dimulai dari admin toko akan merekap penjualan barang partai kecil dan partai besar, lalu membuat laporan penjualan barang partai kecil dan partai besar. Admin toko akan mengirim laporan penjualan barang partai kecil dan partai besar kepada owner. Owner akan menerima laporan penjualan partai kecil dan partai besar, lalu mengecek laporan penjualan barang. Jika tidak sesuai, maka owner akan meminta kembali membuat laporan penjualan barang kepada admin toko. Jika sesuai, owner akan menyimpan pada arsip laporan penjualan partai kecil dan partai besar, lalu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferusama Zafira dari Universitas Pancasila. Ingin mewawancarai Mbak Nur Fitriana dengan rekan saya, Fauzan, Jidan, dan Raisa, untuk mempertanyakan tentang proses bisnis yang ada pada toko Kirana di Bogor. Pertanyaan pertama, kapan Mbak memulai bisnis perlengkapan seragam ini? Sebenarnya sih usaha ini tuh udah mulai dari tahun 1960 itu sama eyang saya. Terus tahun 2000 itu dilanjutkan sama orang tua saya. Kemudian kalau saya yang pegang sendiri itu sejak tahun 2014 sih. Baik, terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa saja yang dijual di toko tersebut, Mbak? Jadi di toko kita itu ada baju PDL Sapam, itu tuh ada mulai dari warna biru dongker, coklat, krem, kemudian ada celana-celana security juga, terus ada topi, kaos, kopel, sepatu PDH, PDL, kemudian ada perlengkapan-perlengkapannya juga seperti borgol, pentungan, terus ada juga lencana-lencananya, kaos kakinya. Kita juga jual peralatan pramuka kayak bed-bednya, terus habis itu semuanya perlengkapan-perlengkapan paskibra juga sih. Oke Kak, gimana sih proses transaksi jual beli ini di toko ini tuh sistem kayak gimana? Eh, Proses transaksinya itu masih manual, eh, belum ada pencatatan digitalnya sih. Oke, berarti masih manual semua ya, belum digitalisasi. Kalau untuk sistem pembeliannya nih tuh kayak gimana ya? Apakah dia ada sistem basis online-nya atau hanya untuk tempat offline aja? Jadi kalau pembeliannya itu bisa datang langsung ke toko kita, bisa juga pesan via WA, nanti diantar via ojol. Itu aja sih baru. Oke, terus kalau misalnya nih, ini kan ada pendataan pasti ya untuk barang kayak SO seperti itu gimana ya sistemnya? Kayak tentang pendataan itu kayak gimana sih? Apakah per bulan atau per minggu atau setiap hari ada SO yang dicatat sebagai pengeluaran, terus barang masuk dan sebagainya? Ya itu ada sih dicatat, tapi nyatatnya masih manual sih. Jadi kita ada pembukuannya, belum dicatat kayak stok-stoknya tuh di update di komputer ya, itu belum ada sih. Oke, kalau untuk sistem pembayaran ada pakai apa aja ya? Apakah tunai atau transfer QR? Kalau di toko kami transfer sudah bisa, tapi kebanyakan masih melalui tunai sih. Sedangkan kalau uang elektronik seperti eh, bayar via GoPay, OVO itu belum bisa sih, belum ada. Oke, berarti setiap SO itu untuk hariannya dicatat juga ya. Berarti ini pembayarannya lewat ini, lewat elektronik dan segala macam gitu ya. Ya, betul. Kemudian, kalau bisnis ini kan berarti kan ini sudah bisnis keluarga turun temurun. Apa sih tantangannya, problemnya tuh apa sih ketika melanjutkan bisnis dari keluarga itu? Yang pertama tuh kayak misalkan kayak kemarin ya, tiba-tiba ada pergantian seragam security ya. Itu kan mendadak ya. Sedangkan stok kita juga banyak.
Terus jadinya banyak sisa stok yang nggak kepake sih. Terus yang kedua tuh ada juga persaingan antar toko, karena di toko kita tuh banyak juga toko yang menjual perlengkapan yang sama. Kemudian ada juga jangkauan pembeliannya tuh nggak luas ya. Jadi karena terbatas manual, nggak bisa online ya. Jadi ya sebatas ada yang datang atau yang udah tahu aja sih. Kemudian tuh eh, karena sistemnya juga belum digital ya, jadi banyak stok barang tuh yang nggak kecatat sih, pembukuannya kurang kurang tepat sih. Itu aja sih kesulitan yang kita alami selama ini sih. Ya berarti karena belum online, berarti untuk saingannya itu lebih susah ya, seperti Iya, itu. betul. Jadi kendalanya tuh kalau untuk sistem cuma karena adanya slip di antara stok barang dan lain-lain gitu ya. Oke. Iya. Eh, terus untuk kakak ini gimana ya cara ngadapin digitalisasinya gitu loh dari era ini? Eh, Kalau untuk sekarang ini sih, untuk menghadapi digitalisasinya itu ya, kita sih lagi mau buat penjualan via e-commerce ya. Lagi mau masukin stok barang-barangnya ke beberapa e-commerce sih. Ya, baik. Kalau untuk eh bentar, Kak. Kalau untuk pemasaran promosinya gitu gimana ya? Kalau pemasaran promosi kita tuh masih via WhatsApp, kadang juga dari mulut ke mulut dan sebatas via banner di depan toko aja sih. Kalau itu modal awal sebelum buka tokonya tuh kira-kira berapa ya, Kak? Modal awalnya itu kurang lebih 300 sampai 400 juta sih untuk isi Kalau perlengkapannya. oh ya, kalau di omsetnya itu di 5 tahun terakhir, Kalau omset 5 tahun terakhir tuh agak turun ya, soalnya kan 3 tahun belakangan ini kemarin ada COVID ya, jadi tuh benar-benar turun banget sih. oke. Nah, kan ini barang-barangnya diproduksi sendiri atau dari supplier? Barang-barangnya ini ada, jadi kita ada yang produksi sendiri, ada juga yang dari supplier sih. Cuma kan supplier tuh nggak banyak juga ya, karena kan eh, kadang kita juga harus lebih baik barang-barang kita. Jadi harus beda sendiri sih. Jadi kadang ada kita yang produksi sendiri sih. Hmm, sulit nggak kalau dari supplier gitu dapat suppliernya, terus kesediaan barang dari supplier? Kalau supplier sendiri sih nggak terlalu sulit ya, karena kan udah baik kita udah kerja sama banyak supplier ya. Jadi sebenarnya barang masuk aja sih, cuman ya antar sama toko kadang barang kita sama sih, itu aja sih. Eh, Sepertinya pertanyaan dari kami sudah cukup. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Nur Fitriana yang telah bersedia untuk kami wawancarai. Mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami. Eh, Kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.